Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Eka Pranata dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi aspek-aspek dari resiliensi. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang aspek-aspek resiliensi. Oke, yang pertama ada aspek-aspek resiliensi menurut Ray Fitz-Shedd pada tahun 2002. Yang pertama itu ada regulasi diri. Nah, regulasi diri yaitu mengenali kemampuan, terus mengelola dan menenangkan emosi negatif agar tetap berpikir jernih dan bertindak efektif. Bukan menekan perasaan, melainkan mengatur responnya. Contohnya itu ada seorang mahasiswa mendapat nilai buruk dan mahasiswa tersebut bukan panik atau menyerah, tapi ia menenangkan diri. Contohnya itu tarik nafas atau berjalan sebentar supaya pikirannya tenang. Terus menilai penyebab kegagalannya dan juga menyusun rencana perbaikan belajar atau mengatur strategi untuk belajar tersebut supaya nilainya kembali baik. Terus yang kedua ada kontrol impuls. Kontrol impuls yaitu menunda reaksi spontan yang merugikan demi tujuan jangka panjang atau menghindari respon emosional yang impulsif. Contohnya adalah ada seorang remaja yang marah pada teman dan dia memilih diam dulu dan menunggu 24 jam sebelum membahas masalah sehingga diskusi berjalan lebih produktif dan lebih tenang. Selanjutnya ada analisis kausal, yaitu kemampuan mengidentifikasi penyebab nyata dari suatu masalah. Bukan menyalahkan diri sendiri tanpa bukti, tapi dia berpikir sehingga mendapatkan solusi yang diambil itu tepat sasaran. Contohnya ada pengusaha kecil itu mengalami penurunan penjualan, tapi ia mengumpulkan data dan menemukan masalahnya di harga dan juga promosi, lalu dia memperbaiki strategi pemasaran tersebut. Terus selanjutnya ada efikasi diri atau self-efficacy, yaitu keyakinan pada kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Jadi efikasi ini mendorong usaha dan juga ketekunan dari penjualnya. Contohnya itu ada mahasiswa yakin ia bisa menyelesaikan skripsi ketika dia banyak mendapat cobaan seperti mendapatkan revisi, tapi ia melihat itu sebagai langkah kecil menuju selesai dan juga bekerja konsisten setiap harinya. Selanjutnya ada optimisme, yaitu sikap melihat masa depan dengan harapan yang realistis dan juga mengakui tantangan, tapi dia juga percaya ada kemungkinan perbaikan, bukan hanya optimisme semata. Contohnya itu ada seorang karyawan yang kena PHK, tapi dia tetap optimis dengan cara memperbarui CV-nya, ikut kursus, aktif melamar pekerjaan, dan ia juga realistis tentang hambatan, tapi dia percaya akan usahanya tersebut itu membawa peluang atau membawa keberhasilan. Terus selanjutnya ada empati, yaitu memahami dan juga merasakan kondisi emosional orang lain sehingga ia memperkuat hubungan sosial dan juga dukungan timbal balik. Itu adalah kunci dalam menghadapi krisis bersama. Contohnya ada seorang teman yang mengalami stres pekerjaan dan dia mendengarkan tanpa menghakimi dan juga memberi dukungan supaya membantu dan juga membantu mencari solusi praktis atau hanya memberi ruang untuk curhat kepadanya. Terus selanjutnya yang terakhir ada keterjangkauan atau reaching out, yaitu keterbukaan untuk mencari peluang baru, meminta dukungan dan juga keluar dari zona nyaman untuk berkembang. Contohnya ada seseorang yang kehilangan pekerjaan mengikuti pelatihan baru, terus dia membangun jejaring atau relasi baru dan mencoba peran berbeda yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek resiliensi menurut Connor and Davidson pada tahun 2003. Yang pertama itu ada personal competence, high standard, and tenacity. Di sini penjelasannya
kompetensi pribadi, standar kerja yang tinggi, dan juga kegigihan atau ketekunan untuk menghadapi suatu hambatan. Contohnya mahasiswa yang sering direvisi tapi ia tekun untuk memperbaikinya sampai ia mendapat persetujuan untuk skripsinya. Terus yang kedua ada trust in one's instinct, tolerance of negative effect, strengthening effect of stress, yaitu percaya pada intuisi dirinya sendiri, mampu menahan emosi negatif, serta menggunakan stres sebagai sumber penguatan atau stress hardening. Contohnya ketika ada perawat yang bekerja di ruang gawat darurat atau UGD, tapi ia tetap tenang dan juga cepat mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya sendiri dan bukan panik pada saat itu. Selanjutnya ada positive acceptance of change and secure relationship, yaitu menerima perubahan secara adaptif dan juga mempunyai jaringan hubungan aman yang sangat-sangat mendukung untuk dirinya sendiri. Contohnya itu ada karyawan yang beradaptasi ke kerja remote atau online, tapi dia tetap menjaga komunikasi tim sehingga produktivitasnya itu terjaga dengan sama tim sehingga tidak menghasilkan miskomunikasi. Terus yang keempat ada kontrol, yaitu keyakinan bahwa seorang dapat mempengaruhi arah hidupnya sendiri, mengatur tujuan, tindakan, dan juga mencari dukungan bila perlu. Contohnya ada seorang yang kehilangan pekerjaan tapi dia membuat rencana anggaran, kursus keterampilan, dan juga jadwal pencarian kerja. Bukan hanya pasrah tapi dia ada ikhtiar buat mencari pekerjaan baru. Selanjutnya yang terakhir ada atau yang kelima itu ada spiritual influence, yaitu keyakinan spiritual atau religius yang memberi kekuatan, makna, dan juga ketenangan ketika menghadapi kesulitan. Seperti contoh ada korban bencana yang mendapatkan ketenangan dari praktis religius dan juga komunitasnya sehingga ia mampu bangkit dan tidak akan mengalami depresi berat. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin dari saya Muhammad Arya Pranata pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.